Halo musik lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Soundcore H30i, headphone wireless yang paling baru dari Soundcore. Langsung aja kita bahas. Musik lover, Soundcore itu lagi getol-getolnya ngeluarin produk-produk baru. Dan produk-produknya itu selalu rame banget. Ya kenapa rame? Karena yang pertama, fiturnya lengkap. Yang kedua, sound quality-nya bagus. Dan yang ketiga ini yang paling penting, affordable banget musik lover. Nah sekarang mereka ngeluarin headphone ini nih, H30i, headphone wireless, yang punya tagline 70 hours of pure bass, alias 70 jam bass murni. Dari tagline-nya aja udah tau lah ya kira-kira kayak gimana bunyinya. Ya tapi kita mesti bahas dulu secara detail fitur dan speknya. Untuk harganya musik lover, rencananya akan dijual di kisaran harga 400 ribuan. Nah ini sudah menggunakan 40 mm dynamic driver for powerful bass. Dan yang menarik, yang tadi kita bahas, 70 hours playtime, alias daya tahan baterainya bisa sampai 70 jam. Kemudian, sudah support fast charging musik lover. Bayangkan, kita ngecas 5 menit aja, itu bisa kita pakai sampai 4 jam. Soft leather ear cups for all day comfort. Jadi pads-nya katanya nyaman untuk kita pakai berlama-lama. Desainnya compact dan bisa dilipat, di fold, bisa di tilt, dan bisa di swivel. Stable connection using Bluetooth 5.3. Customized EQ with Soundcore app yang kita bisa atur sampai 22 EQ preset dan kita bisa custom. Connect two device simultaneously. Jadi kita langsung bisa koneksikan dengan dua device yang bersamaan, misalnya laptop dan HP kita. Dan yang terakhir yang menarik, Soundcore ngasih garansi sampai 18 bulan. Untuk paket penjualannya seperti ini. Musik lover, headphone wireless Soundcore H30i ini akan launching tanggal 24 November 2023. Musik lover bisa dapetin di official Tokopedia dan Shopee Soundcore Indonesia. Nah, kita juga akan ngasih link produknya di deskripsi. Plus nanti akan ada kode voucher yang musik lover bisa gunakan untuk mendapatkan potongan harga di Tokopedia dan Shopee. Kalau gitu, langsung cek aja di Tokopedia dan Shopee Soundcore Indonesia. Dari fitur-fiturnya nih, gua bahkan ngerasa nih ya, untuk kelas 400 ribu ini Soundcore bahkan lebih baik dari beberapa brand-brand yang besar dan udah ternama sih. Kayak misalnya Bluetooth 5.3-nya, terus daya tahan baterainya sampai 70 jam, terus dual connection. Itu fitur-fitur yang biasanya disematkan di headphone-headphone wireless yang kelasnya atas loh. Oh ya, satu lagi yang menarik, Soundcore berani ngasih garansi sampai 18 bulan. Ini nggak banyak loh perusahaan-perusahaan yang ngasih garansi seperti ini. Jadi mereka yakin banget bahwa build quality-nya ataupun purna jualnya akan oke banget. Sekarang kita bahas desain sama build quality-nya. Headphone ini adalah headphone wireless on ear. Jadi bukan over ear ya, jadi yang cuma nempel di kuping aja. Bentuknya menurut gue ini cukup compact, simple. Bahan dari plastik ABS. Pilihan warnanya ada red, white, sama black. Desainnya itu bisa di folding dan dilipat seperti ini. Kemudian bisa di swivel sampai 45 derajat seperti ini. Dan juga bisa di tilt musik lover seperti ini. Housingnya itu bentuk bundar. Ada logo Soundcore warna silver dengan list silver bundar di sekelilingnya. Navigasi ada di bagian kanan di bawah housing. Kemudian ada tombol plus, minus, kemudian play pause yang juga tombol on off dan pairing. Jack 3,5 mm dan USB charging, dan juga ada indikator lampunya di situ. Di bagian sebelah dalam pads-nya itu ada marking L atau R. Pads-nya sendiri itu dari bahan memory foam. Bagian headband-nya, adjustment-nya itu cukup mudah untuk diatur. Kemudian di bagian headband, di atas itu ada bantalan dengan bahan memory foam seperti pads-nya. Overall menurut gua desainnya cukup sederhana, minimalis, compact, dengan build quality yang cukup baik. Jadi untuk desain sama build quality-nya, gua kasih poin 7. Sekarang kita masuk ke koneksinya. Karena sudah menggunakan Bluetooth 5.3, jadi untuk koneksinya termasuk mudah dan cepat. Pairing awal tinggal pencet tombol on off-nya cukup lama, langsung masuk ke mode pairing. Oh ya, ini juga multi device connection loh, dual device minimal. Jadi bisa kita koneksikan di HP kita dan di laptop kita.
Misalnya kita lagi dengerin lagu nih dari laptop, kemudian ada telepon dari HP. Itu kita bisa langsung connect dan langsung angkat telepon dari HP itu. Sedangkan untuk latensinya, gue pikir ini termasuk cukup aman. Gue pakai buat nonton film, main game yang cukup kompleks, nggak kerasa ada latensi. Jadi cukup oke lah. Antara gambar sama suaranya itu sinkron. Sekarang kita cobain fittingnya ya. Bentuknya on ear, jadi yang nempel di kuping aja, bukan yang nutupin seluruh kuping ya. Tapi untuk on ear, gue rasa ini cukup bagus isolationnya, cukup kedap. Untuk clampingnya, buat gue ya, gue ngerasa sebenarnya ini agak keras, terutama yang pakai kacamata seperti gue. Tapi overall masih oke lah. Sekarang kita cobain mic-nya. Music Lover bisa dengerin sampel suaranya. Music Lover, ini adalah rekaman mic dari headphone wireless Soundcore H30i. Dan ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Music Lover, ini adalah rekaman mic dari headphone wireless Soundcore H30i. Dan ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Menurut gue nih, sound quality untuk mic-nya ini cukup baik. Cukup jelas, cukup tebel, vokalnya juga kedengeran dengan baik, dan powernya juga cukup oke. Sekarang kita langsung masuk ke sound quality-nya Music Lover. Tapi sebelumnya, gue sangat merekomendasi untuk Music Lover download aplikasi Soundcore. Kenapa? Karena di sana kita bisa customize macam-macam. Kayak misalnya kita bisa customize presetnya, kemudian bisa customize EQ, kemudian bisa ngatur untuk multi-device pairing-nya. Dan kita bisa dapat informasi macam-macam, kayak daya tahan baterainya, ataupun yang lain sebagainya. Seperti tagline-nya Music Lover, 70 hours of pure bass. Udah pastilah ya. Kita udah tahu seperti apa akan hasil suaranya. Pas gue denger emang betul. Jadi bassnya itu gede, nampol, deep, punchy, tebel, berbody. Emang gede Music Lover. Bahkan menurut gue cenderung sedikit agak nyebrang ke mid. Tapi yang gue suka, walaupun gitu, dia masih gesit dan masih cepat loh. Sedangkan untuk mid-nya sendiri, gue ngerasa ini tipikal yang V-shape ya, jadi agak mundur. Tapi walaupun gitu, vokalnya masih cukup clear, masih cukup jelas. Sedangkan treble-nya ini gue suka. Ini tipikal treble yang extend, yang open, yang airy, yang cering sama crispnya dapet. Untuk tuningnya, ini bakalan cocok sama genre-genre lagu kayak hip hop, kemudian EDM, R&B, pop, pokoknya lagu-lagu yang zaman sekarang yang butuh impact bass, tapi yang bassnya bisa cepet. Tapi gue dengerin musik rock juga masih oke sih, jadi bisa gue bilang ini cukup all-rounder sebenarnya. Cuman memang istimewa banget untuk musik-musik yang kayak tadi. Sekarang kita bahas teknis suaranya Music Lover. Untuk teknis suara 400 ribuan, ya ini kan budgetnya 400 ribuan ya, menurut gue ini cukup oke loh. Detailnya kedengeran, mikro detailnya masih oke, clarity-nya juga bagus, kemudian resolusinya juga oke. Jadi gambar suaranya itu masih kedengaran dengan dengan jelas. Kemudian teksturnya masih dapat. Sedangkan untuk sound stage-nya ini termasuk yang presisi, yang pinpoint arah suaranya itu sesuai, dan ya gue suka lah karena sesuai yang gue harapkan gitu. Untuk kelas 400 ribuan ini gue juga cukup surprise loh untuk sound stage-nya. 3D imaging-nya juga kerasa lega, kerasa wide-nya dapet, depth-nya juga oke, height-nya juga masih oke. Sedangkan untuk separasi instrumennya cukup bagus, kepisah-pisah dengan cukup baik. Buat transiennya, ini surprisingly masih oke loh transiennya. Cukup cepat, cukup presisi, cukup responsif gitu, masih oke. Sedangkan untuk dynamic range, ini juga gue pikir masih oke. Suara kecil gue masih dengerin semuanya, frekuensinya nggak ada yang hilang, jadi masih jelas. Sedangkan untuk suara besar atau yang keras itu masih cukup kekontrol. Cuma memang gue rasa kalau di suara yang keras itu impact bassnya dan suara bassnya itu agak mendominasi. Memang jadi agak lebih over, tapi masih oke kok. Sedangkan untuk noise floor, ini yang tipikal cukup bersih, clean. Ya bisa gue bilang ini masih cukup black background. Gue tentu saja nyobain headphone wireless ini dengan berbagai kegiatan entertainment lain, kayak main game, nonton film. Dan menurut gue ini cocok juga loh.
Jadi cukup versatile lah ini headphone ini. Nonton film, apalagi film action, ya karena impact bassnya yang gede, jadi dapat banget. Terus soundstage-nya kan juga lumayan tuh bagus. Jadi arah suara juga masih dapet. Memang rekomendasi gua untuk nonton film action ini bagus banget. Kayak kita masuk ke dalam scene-nya gitu. Nah kalau drama masih oke. Karena vokalnya masih cukup clear kan. Jadi kalau nonton drama yang banyak percakapannya itu masih jelas banget lah. Sedangkan untuk main game overall masih aman ya karena latensinya cukup kecil. Ya hampir nggak kerasa. Jadi main game apa aja oke. Gue banyak nyobain untuk main game FPS kayak PUBG sama game MOBA kayak Mobile Legends. Buat game FPS seperti PUBG itu yang pasti karena tuningnya kayak gitu ya, yang bassnya gede. Jadi kalau kita main itu efek tembakannya, ledakannya itu bener-bener apa ya, real banget gitu kayak kita ada di dalam situ. Kemudian karena soundstage-nya juga cukup bagus, jadi gue masih bisa dengerin secara presisi itu langkah-langkah kaki musuh, arah tembakan musuh atau teman kita itu masih cukup jelas kok. Sedangkan untuk main Mobile Legends, oke, ya apalagi impact bassnya kan ya, yang tadi gue bilang. Jadi kalau ada bunyi skill, ulti itu kerasa banget. Terus karena separasinya masih bagus, jadi kita masih bisa dengerin kepisah-pisah kalau ada war gede gitu. Jadi karakter atau skill dari masing-masing hero masih kedengeran. Menurut gue nih, sound quality-nya kalau dikasih poin, gue kayaknya berani ngasih poin sampai 7,5. Kesimpulannya musik lover. Menurut gue nih, headphone wireless Soundcore H30i ini salah satu headphone yang versatile, alias bisa cocok sama berbagai macam kegiatan. Mau kita pakai nonton film bagus, mau kita pakai main game oke. Mau kita dengerin lagu juga oke. Bahkan nih menurut gua kalau kita pakai untuk office nih ya, untuk kerja ataupun untuk online meeting masih lumayan karena kan sound quality dari mic-nya juga masih bagus. Dan yang gua sangat rekomendasi karena daya tahan baterainya bisa sampai 70 jam, terus bentuknya yang compact, Music Lover kayaknya bisa pakai ini untuk option kalau Music Lover lagi traveling. Karena gampang banget dibawa-bawa, plus ngecasnya cuma sekali aja. Music Lover ngecas sekali itu bisa 70 jam. Itu bisa kita pakai mungkin 1 minggu loh. Ya kan gak mungkin juga Music Lover dengerin lagu non-stop gitu kan 24 jam. Ya kan pasti paling cuma sejam 2 jam, habis itu stop, habis itu lanjut perjalanan lagi terus dengerin lagi. Jadi gue pikir bisa seminggu loh ini kalau 70 jam daya tahan baterainya. Apalagi kalau seandainya habis dan kita butuh banget 5 menit doang kita ngecas sudah dapat 4 jam. Jadi aman banget. Dan yang pastinya ini karena bassnya gede, jadi anak-anak bass head deket-deket lah ke sini. Karena pasti bakalan suka. Ini impact bassnya memang gue rakuin oke banget. Dan yang close dealnya itu harganya Music Lover sekitar 400 ribuan. Jadi gimana gitu, headphone seperti ini tapi 400 ribuan kayaknya cukup worth it deh. Tapi kan itu pendapat gue sih. Bagusnya sih Music Lover cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan Music Lover percaya sama kuping sendiri. Oke? Kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!